Halo guys, balik lagi sama gue Noval Prabowo di Muntok Tutor episode keempat kalau nggak salah ya. Jadi di Muntok Tutor episode kali ini, gue bakal ngasih tahu tips dan trik bagaimana cara membuat Vietnam drip. Tapi sebelum itu, Mas, ada satu hal. ada paket, Mas. Apa nih? Ada paket. Paket. Iya, iya. Oh, jangan lupa event kita yang akan datang di tanggal 18 Oktober ini. Kita bakal buka open registration untuk MACL volume 2. MACL adalah untuk Anniversary Champions League yang akan diadakan pada tanggal 21 sampai 27 Oktober 2003 untuk online turnamen dan 28 Oktober untuk final offline-nya. Biaya registrasinya cuma 20.000 per tim, murah, daftar lah. Lanjut. Balik lagi ke Vietnam drip. Sebenarnya banyak metode buat bikin Vietnam drip dan juga ada beberapa pakem lah istilahnya. Tapi yang jelas, yang satu yang kita butuhin untuk bikin Vietnam drip adalah dripper ya. Banyak orang yang bilang, Bang bisa nggak sih bikin Vietnam drip pakai dripper V60? Bisa-bisa aja. Dan sah-sah aja sebenarnya. Cuman pada basicnya Vietnam drip itu punya dripper sendiri, yaitu bentuknya seperti ini, ada plunger-nya juga. Kurang lebih dia konsepnya itu mirip sama seperti filter kopi pada umumnya, cuman bedanya dia nggak pakai paper. Selanjutnya, di blend sendiri dari kedainya. Ada yang menggunakan 70-30 Arabica Robusta, ada yang menggunakan Robusta. Cuman di sini yang gue pakai adalah 70 Arabica dan 30 Robusta. Mungkin orang pasti bakal ngira, Bang, kan apa nggak asam Vietnam drip-nya? Nah, dari situ yang bisa di-adjust adalah dari suhu dan green size-nya. Tapi di green size-nya pun kita nggak boleh terlalu halus. Karena nanti malah jadinya, yang pertama, karena dia nggak pakai paper, dia bisa ikut turun juga. Dan yang kedua, lama jadinya nanti turunnya. Oke, di sini gue pakai rasio 13 gram dengan rasio 1:15, air 15. Air 200 gram, sorry. Yang pertama kita giling dulu. Oh, jangan lupa, Vietnam drip itu sebenarnya basicnya dia hampir mirip seperti espresso, cuman lebih light. Dan untuk orang-orang yang biasanya suka kopi hitam tapi manis, ya ibaratnya kopi susu, gue pasti nyaraninnya Vietnam drip sih. Kurang lebih green size-nya segini yang gue pakai. Oke. Untuk suhu sendiri di sini gue pakai 90 derajat. Dan jangan lupa, namanya Vietnam drip, kita selalu menggunakan susu kental manis. Di sini yang gue pakai susu kental manis sekitar 25 ml. Selanjutnya, bagaimana sih Bang cara makainya? Nah, jadi ini dia dripper Vietnam drip-nya. Langsung kita masukin bubuk kopinya. Setelah itu diratain sedikit, baru ditutup dengan plungernya. Tapi jangan terlalu ditekan, dan juga jangan terlalu ibaratnya itu terlalu ringan. Jadi secukupnya aja. Yang pertama kita lakukan adalah biasa, sama seperti pour over pada umumnya, blooming. Dan gue set timer, karena di sini sebenarnya buat Vietnam drip sendiri itu nggak berpaku dengan waktu sama seperti pour over pada umumnya. Jadi sebenarnya kita bisa santai. Dan ada beberapa kasus buat Vietnam drip sendiri, dia susah turun. Airnya tuh susah turun dan nggak ngalir. Hal yang perlu dilakuin itu ada, gue punya tipsnya. Tapi sebelumnya kita biarin dulu, kita blooming. Di sini kenapa gue pakai 200 ml? Gue lupa, karena di sini filter dari Vietnam drip-nya sendiri dengan kapasitas kurang lebih 200 ml. Oke, udah 30 detik kita mindahin. Nah, ini salah satu tips dari gua, bagaimana supaya airnya turun.
yaitu kita tekan. Modelnya sama seperti Aeropress, ditekan, cuma bedanya ini bukan plunger yang ditekan, tapi pakai telapak tangan sampai udaranya tuh ngalir ke bawah. Nah, kita lihat, jadi nanti lama-lama perlahan turun pakai angin. Ini sebenarnya bukan cara yang official ya, ini tips dari gue aja. Karena mostly beberapa kasus temen gue pun nanya, kok gue malah nggak turun-turun ya akhirnya dari Vietnam Drip. Bisa terjadi karena yang pertama kehalusan, yang kedua dia terlalu kencang nutup plunger-nya, dan itu nggak boleh terlalu kencang. Selanjutnya langsung aja kita tuang langsung sampai 200 mili. Kita tunggu. Udah, sebenarnya sisanya nggak perlu pakai timbangan lagi. Sambil kita tutup juga nggak apa-apa. Memang dia ada tipikal yang cepat, ada tipikal yang lama. Cuman gue lebih suka yang turunnya tuh nggak terlalu cepat karena biar dapat bodinya juga. Karena esensinya Vietnam Drip kan dia sebenarnya lebih soft daripada espresso, tapi juga lebih berat daripada kopi filter pada umumnya, pour over pada umumnya. Selanjutnya di sini kalau udah mulai terasa lama, balik lagi. Ini tangan kita tuh nggak bakal nyampe nyentuh ke airan, tenang aja. Dan nggak terlalu panas. Lihat, airan langsung turun. Ambil lagi sedikit lagi. Sip. Nah, udah tinggal tutup aja. Sudah jadi Vietnam Drip. Ada beberapa tipe serving Vietnam Drip. Ada beberapa kedai yang gunain langsung di atasnya. Untuk filternya tetap di atasnya dengan serving seperti ini. Jadi pas sampai customer tuh masih turun dan masih netes. Tapi ada juga yang udah langsung diaduk. Itu tergantung preferensi dari kedai yang masing-masing. Kalau di kita, kalau gue biasanya gue tiriskan. Langsung gue serving seperti ini. Dengan sedotan dan sendok, jadi biar orang langsung yang ngaduknya. Oke. Kira-kira itu aja tips dan trik bagaimana cara membuat Vietnam Drip. Tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang sering gue terima tentang Vietnam Drip ini. Bang, banyak yang nanya nih, biasanya bikin Vietnam Drip tuh pakai tips apa ya? Nah, itu dia. Seperti tadi yang udah pernah gue jelasin, mostly Vietnam Drip itu dibuat dengan house blend dari masing-masing kedai itu beda-beda. Jadi ada yang pakai 70-30, ada yang pakai 50-50. Cuman baiknya Vietnam Drip kalau buat gua pribadi menggunakan 100% Robusta. Karena itulah yang didapatkan dari esensi Vietnam Drip itu sendiri. Seperti bodinya yang tebal dan juga karakternya yang pahit dan manis. Jadi nggak ada asamnya sama sekali. Tapi kalau lo pakai blend yang mostly 70 Arabica seperti gue ini, itu harus diakalin gimana caranya supaya asamnya tuh nggak naik. Karena jujur, Vietnam Drip yang asam tuh benar-benar nggak enak banget. Kurang lah rasanya. Sama kalau Arabica karakternya bakal lebih light, dia nggak bakal ada bodinya. Untuk itu gue lebih ngerekomendasiin menggunakan 100% Robusta sih kalau gue. Terus ada lagi nih bang, Apa itu? yang dari subscriber. Subscriber. Coba apa lagi? Apa lagi? Vietnam Drip bisa bikin asam lambung atau mah benar? Buat gue pribadi benar. Karena kayak tadi gue bilang, mostly Vietnam Drip itu menggunakan Robusta. Beberapa kedai-kedai dan coffee shop pun menggunakan Robusta. Karena ya itu esensinya Vietnam Drip, dia tebal, bold, dan cukup strong juga. Makanya mungkin itu bisa menjadi pemicu asam lambung dan mah. Nah, kalau pernyataannya kayak gitu, berarti Vietnam Drip bisa bikin mati dong? Waduh. Karena kan penyakit asam lambung dan mah kan bukan suatu penyakit yang sepele. Waduh, itu seperti pertanyaannya lama-lama menjurus. Padahal saya membuat video tutorial ini tuh nggak menjurus ke situ lah sebenarnya. Karena ingin sharing-sharing aja. Jadi gini, banyak yang salah kaprah sebenarnya. Gue juga sempat riset masalah ini ya. Ternyata tuh asam lambung dan atau GERD atau MAH itu dia nggak bisa ibaratnya bikin kita mati secara spontan, secara langsung. Karena asam lambung dan MAH itu ibaratnya penyakit yang panjang dan lama gitu. Contohnya itu bakal menimbulkan komplikasi seperti di paru dan lain-lainnya lah. Itu maksud gue di luar ranah gue lah masalah kesehatan itu. Yang ranah gue adalah kopinya. Jadi kalau buat gue pribadi, Robusta itu perbedaan dengan Arabica selain dari karakter rasanya, selain dari bodinya adalah jumlah kafeinnya.
Untuk Robusta sendiri jumlah kafeinnya jauh lebih banyak dibandingkan Arabica. Nah, karena mostly Vietnam Drip ini menggunakan Robusta, otomatis kafeinnya lebih tinggi. Nah, itulah yang jadi penyebab asam lambung atau MAH atau yang biasa kita sebut sekarang GERD itu. Makanya itu bisa melukai lambung juga. Jadi gini, menurut jurnal yang pernah gue baca, sistemnya dari kafein ini adalah dia memakan makanan yang ada di lambung kita. Nah, otomatis ketika lo minum kopi tanpa makan, nggak ada makanan yang bisa diserap sama kafein itu, otomatis lambung lo yang luka. Nah, dari situ mungkin lebih tepatnya bukan bikin mati sih, enggak ya bos. Gue nggak tahu juga, kalau itu kan kita nggak tahu ya, karena semuanya ada takarannya. Contoh misalkan lo minum kopi tuh sehari 4 kali, 5 kali, nah itu mungkin berbahaya juga, karena yang berlebihan juga nggak baik buat kesehatan kan. Jadi kalau bikin mati, gue nggak tahu sih jawabannya. Mungkin bisa tanya sama Pak